saya itu selalu saya bawa sound, saya bawa sendiri, mix saya bawa sendiri karena saya ingin suara saya bagus. Saya nggak ingin teriak-teriak karena biasa teriak-teriak. Terus saya itu kalau bawa pegang mic itu biasanya lepas kontrol. Jadi ya energi supaya tidak terbuang banyak. Jadi acara Torikolah saya itu memang itu adalah jadwal saya. Jenengan mau datang atau tidak, berapa orang yang hadir tetap saya laksanakan. Dan itu hanya satu kali. Tidak bisa jenengan undang saya lagi acara Torikolah itu tidak bisa. Memang saya cowok apaan diundang-undang. Jadi kalau sudah saya jadwalkan, tidak ada orangnya tetap saja jalankan. Itu nggak ada lagi. Dan ini khusus untuk praktisi anggota yang baru. Karena Bang, ketika anggota yang baru tidak segera disusul dengan acara Torikolah, itu biasanya nanti ngabur, terus ngubur. Kalau sudah ngubur, itu di telepon dia nggak diangkat, di WA nggak balas. Karena menjadi produk yang gagal. Dan alhamdulillah saya di sini baru ketemu ada, ternyata di kota Jambi itu ada anggota CR pun nggak pakai identitas. Belum punya atau memang malu-malu Bang ya? Yang tak tengok ini wajah-wajah lama ini, wajah-wajah yang sudah malang melintang di dunia persuhan tapi nggak pernah ngasih royalti. Sampai dapat kredit NMAX ya, tapi nggak pernah ngasih royalti. Padahal nomor saya ya nggak ganti. Assalamualaikum. Jadi biasa status saya ini, kalau ketemu marki-markia yang penyakitnya enteng-enteng, mana lah mau hubungi gitu. Ketika ketemu yang berat, nah, tolong Pak Beni, itu yang kerja dia yang terima bayarannya, kan tidak enak. Jadi saya mulai ini nggak tahu dari mana, karena memang betul materi saya itu 4 jam itu baru maksimal. Ketika jenengan bisa mengikuti 4 jam, saya jamin tidak ada cerita lagi sakit non medis, sakit berat atau ringan. Tapi ya monggo, kalau ini nanti saya cut jam 12 selesai, ya semoga cukup. Makanya daripada jenengan ngantuk, tidak fokus, ngopi, ngerokok, tidak apa-apa. Yang penting bisa fokus, dan ini hanya sekali. Saya nggak akan lagi diundang dalam acara Torikolah untuk praktisi yang sudah mengikuti Torikolah saya. Oke? Dan ini jadwal saya insya Allah sampai tanggal 21 Juni. Itu setelah itu saya menjadwalkan untuk di 5 kabupaten di Sumatera. Termasuk di sana ada Padang Pariaman, Padang Kota, Bukit Tinggi, di Junjung dan Damasraya yang sampai sekarang masih menginduk di Jambi. Jadi maklumi ya kalau suaranya agak putus-putus. Jadi ini saya mulai dari pertanyaan di awal. Yang sekarang ini belum pernah meruqyah sama sekali, tunjuk tangan. Ya, sudah. Kalau dengan saya nanti daripada jenengan tak hipno, ngaku, lebih baik ngaku daripada maksa. Yang belum pernah meruqyah sama sekali, tunjuk tangan. Ayo, Pak hitung 1, ulang jenengan. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah. Meruqyah diri sendiri belum? Yang tunjuk tangan tadi sudah pernah meruqyah diri sendiri? Belum. Jenengan sudah Pak? Belum. Nah terus gimana? Saya mau menceritakan tentang nikmatnya sholat berjamaah dengan istri dan anak. Saya ceritakan kepada orang yang masih bujang. Kan nggak nyambung. Saya menceritakan gimana rasanya meruqyah kepada orang yang belum pernah meruqyah. Angel loh dan angel. Sangel. Makanya ya nanti kalau saya yang lain tertawa paham, oh yes paham, you understand, yes gitu aja. Biar nampak kompak ya. Sekarang yang sudah pernah meruqyah orang lain, tunjuk tangan. Ayo. Yang baru-baru ini, oh nggak usah malu-malu, tunjuk aja. Ya, tak hitung. Tapi nggak usah B.
1, 2, ayo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Orang lain ya, orang lain yang betul-betul orang lain, istri juga orang lain, artinya orang lain di luar keluarga kita. Sudah ya? Sudah, ini yang tunjuk tangan sudah. Sekarang tak tanya yang sudah balik modal. Ayo tunjuk tangan. Lu sudah lu. Ayo yang lain. Lu sudah sisa-sisa. Sudah berlebih-berlebih. Yang baru belum ada yang balik modal. Sudah. Berapa kali meruqyah? 5-6 kali. Padahal 5-6 kali itu yang diruqyah ya kadang nggak sembuh. Ya enaknya ziarah itu loh, meruqyah nggak sembuh, balik ya tetap dapat amplop, ya enggak? Betul? Betul, sudah. Itu memang sudah seperti itu. Dan nggak ada cerita kalau nggak sembuh amplopnya diminta lagi. Ya kasih aja amplopnya, yang penting isinya kan sudah diambil. Mungkin gini, yang belum pernah meruqyah sama sekali mungkin pernah didatangi, atau siapapun itu yang pernah datang kepada kita minta diruqyah, tapi jenengan menolaknya. Ya, ayo, ini satu tutup nanti kalau tidak komunikatif. Ada yang seperti itu, ada orang yang datang kepada kita minta diruqyah, tapi kita menolaknya dengan alasan belum bisa. Ada? Tidak ada? Ini belum ada Pak yang datang, belum ya? Yang lain yang belum pernah meruqyah, belum ya? Berarti menutup diri membuat koleksi. Padahal kalau dengan saya, seorang rogi itu harus meruqyah setiap hari. Saya wajibkan meruqyah setiap hari. Loh, saya nggak punya pasien. Emang yang diruqyah harus pasien? Ya? Seorang rogi itu harus meruqyah setiap hari. Siapa yang diruqyah? Ya diri kita sendiri. Nggak ada diri kita saya sehat kok. Itu kan katamu. Justru ketika mengatakan saya tidak sakit, saya sehat, maka saat itu jenengan itu sebenarnya sudah sakit. Ya. Dan bahasa saya seperti ini, dan harus ada yang tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti saya gagal. Ya. Bagaimana jenengan memahami tentang dua jin? Ada jin korin dan hafadoh, yang dia tidak akan pernah bisa keluar dari dalam tubuh kita. Apa yang dia bisikkan? Saya sehat, saya bersih, saya alim, saya pintar, dan seterusnya. Itu akan memunculkan penyakit hati yang namanya riya, ujub, sombong, dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah ada dokter yang sanggup menyembuhkannya kecuali. Maka ketika jenengan saya merasa sehat, saya merasa bersih, clean and clear, maka saat itu jenengan sudah terprovokasi oleh pengaruh kedua jin korin dan hafadoh. Dan itu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan ila bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu cara kita meruqyah diri. Kalau jenengan masih berpikir kita meruqyah adalah orang yang sakit, maka jenengan membatasi bahwa Al-Quran itu bukan rahmatan lil alamin. Saya akan meruqyah ketika ada orang datang kepada kita dengan membawa penyakitnya. Lalu bagaimana ketika jenengan meruqyah hewan jenengan, tumbuhan jenengan yang tidak berbuah, kucing yang sakit, kambing yang sakit? Apa bisa diruqyah? Quran itu rahmatan lil alamin, untuk semua makhluknya Allah. Kalau jenengan membatasi itu, berarti kita masih bermain seputaran akal. Dan akal tidak akan pernah bisa menerima mukjizat Al-Quran. You understand? Bisa habisin pokoknya malam. Pilot project saya di Jambi itu kota Jambi. Kalau SDM-nya jenengan tauhidnya seorang rogi masih seperti ini, gagal pilot project saya. Saya pantau dalam 1 hari di provinsi Jambi itu minimal 3 kali ruqyah masal per hari. Sampai 1 hari pernah ruqyah masal 11 kali. Kota Jambi now tidak ada laporan. Makanya target saya malam ini kumpul saya habisi semua. Setelah nanti saya habisi harus jadi sakti. Oke? Jadi kita runding dulu berapa per jamnya. Selesai dulu. Jangan pernah punya pikiran bahwa saya takut meruqyah, saya belum bisa, saya belum hafal, saya belum tahu tata caranya. Ini bahaya. Tauhid seorang rogi kalau menisbatkan kesembuhan pada tata cara, pada ayat, maka saat itu Allah membatasi pengetahuan kita dan kita tidak akan pernah pintar.
Coba sekarang berpikir. Orang yang datang kepada kita, siapa yang menggerakkan hatinya? Ada jenengan pasang iklan, saya sudah bisa meruqyah. Tahu-tahu datang orang kepada kita, maka ketika jenengan menolak, berarti saat itu cukup ilmu yang aku berikan kepadamu dan tidak akan pernah saya tambah. Kalau yang menjadi alasan ada buku dan saya belum hafal, buku itu awalnya tidak ada. Mengapa buku itu ada? Awalnya ketika ajastuka qabiltu, maka tidak ada buku. Buku muncul ketika ada tajribah. Oh ternyata kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Itulah baru ditulis yang namanya buku. Maka ketika jenengan terfokus kepada buku, maka tidak akan pernah bisa pintar. Dan jenengan tidak akan pernah mencoba. Terus saya belum bisa, 2 ayatnya saya belum bisa, belum hafal. Bisa mau apa? Fatihah, bacakan Fatihah. Apa bisa sembuh? Otakmu saja yang tidak bisa menerima bahwa Al-Quran itu punya mukjizat. Fatihah saya ini kalau tak belikan motor NMAX dapat 3 kan? Seri lewat. Saya 1,5 tahun itu meruqyah hanya dengan 3 surat. Kalau saya tajribah itu 1 lembar buku cuma. Setruk, Fatihah, Falak, An-Nas. Asam urat, Fatihah, Falak, An-Nas. Kena santet, Fatihah, Falak, An-Nas. Mau ngapa sampai? Ternyata dengan 3 ayat itu tuntas semuanya. Kok bisa? Bisa. Quran gak butuh akal. You understand? Jangan membatasi diri kita. Untuk sebuah kesembuhan Allah butuh perantara benar. Butuh? Tidak butuh. Tidak perlu dibacakan Quran, tidak perlu ada jenengan kalau Allah menghendaki sembuh-sembuh. Kita hanya finishing. You understand? Saya biasanya Fatihah. Tampang saya bukan tampang peruqyah. Saya ikut JRA itu hanya pengen tahu. Oke. Ketika jenengan sudah membayar 400.000, ini sudah bayar dulu ya? Enggak cek sih masa. Ketika jenengan sudah bayar 400.000 dan sudah mengucapkan qabiltu, maka saat itu, hari itu Gus Amak telah menyambungkan sanad keilmuannya kepada kita sampai ke guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu jenengan boleh meruqyah dengan gaya apapun, boleh meruqyah bertaring, boleh meruqyah dengan jimat, boleh, silahkan, dengan tenaga dalam silahkan. Karena itu jenengan, hak jenengan ketika sudah membayar 400.000. Tapi ketika jenengan memakai logo JRA, ada aturan main bro. You understand? Boleh jenengan meruqyah dengan cara yang tidak ada di buku, dengan metode apapun, tapi jangan bawa nama JRA. Demi Allah, hak dunia akhirat akan saya tuntut. Kalau jenengan tidak suka dengan aturan JRA, keluar. Gampang kok JRA itu. Karena di JRA ada NU. NU ini siapa yang berani sama NU? Hari ini yang berani dengan NU semua terpuruk, terjungkal. Dan nggak pengen santrinya Gus Amak ini terjungkal hanya gara-gara menjelekkan nama NU melalui JRA. Makanya JRA punya aturan. Kalau senang ikut, nggak senang keluar. Tanggalkan semua atribut JRA. Pakai caramu. Saya mau meruqyah pakai telur, silahkan pakai tenaga dalam, boleh. Kalau JRA tidak diajarkan. Oke? Oke, insya Allah. Ini terbengong ini apa nih, saya nggak paham. Paham takut atau apa kan? Atau sedang menghayati atau memang ngantuk? Enggak sambil ngopi. Kopinya mantap. Suka. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita bicara JRA, itu adalah kita harus ikut aturan main. Ketika melanggar dari itu, maka pasti dan mungkin pasti akan ditarik keberkahan ilmu itu. Prinsipnya JRA itu gampang. JRA nggak butuh tokoh. JRA tidak butuh tokoh. JRA tidak butuh orang pintar. JRA tidak butuh orang fasih. Siapapun yang mau mengabdikan dirinya menjadi duta Quran sebagai sifat, maka ilmu yang berkah akan menghampiri. Sudah itu aja kunci. Jangan ngomong kalau JRA nggak ada saya, nggak hidup. Lu mati aja JRA tetap ada kok.
Saya hari ini mati, Jera di Jambi tetap ada. Kita ini hanya debu yang menempel pada logam emas yang di situ ada NU. Ketika emas ini dijual maka debu itu seharga dengan emas. Kita ini hanya debu kecil di Jera. Cuma mengatakan Jera kalau nggak ada saya mati. Lu mati Jera tetap ada. Karena prinsipnya ilmu yang manfaat yang barokah mendatangi orang yang tepat. Pertanyaannya jangan siap atau tidak didatangi. Dikirim pasien dengan penyakitnya stroke, dengan ada kelenjar getah bening di sini, jangan datang Pak minta tolong saya diruqyah, buka bukunya. Wah belum ada di buku Bu, mohon maaf saya belum bisa. Seperti itu. Nah, jadi pilih-pilih penyakit gitu ya. Kalau sudah ada di buku, sudah pernah praktek, kita layani. Kalau enggak, mohon maaf, saya belum belajar untuk penyakit itu. Seperti itu. Ini payah, saya cerita masalah ilmu ruqyah kepada orang yang belum pernah meruqyah. Ya kayak gini, diamnya nggak nyambung atau pura-pura kusuk. Ya. Coba gini, ketika jangan terfokus dengan tata cara, dengan bacaan, dengan dan lain sebagainya. Ketika ada ruqyah masal, tiba-tiba ada satu orang. Baik, buka bukunya. Untuk yang kesurupan, gua ajakan nggak sembuh, bro, saya enggak. Kamu aja bro, saya belum bisa. Terus yang satu saya juga belum bisa. Udah tinggal aja. Akan seperti itu. Karena di buku nggak ada ini. Buka buku nggak ada. Terus kita baca ayat pembagian. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaul. Tiba-tiba bukunya direbut langsung diam. Sama mau baca apa? Keluar saya keluar nih. Milih mana? Lari kemudian ditinggalin. Real nggak ini yang saya jelaskan? Karena apa? Kita terfokus dengan ayat, dengan tata cara. Kalau tidak seperti itu tidak. Siapa yang bilang? Emangnya kalau lu udah hafal ayatnya, tata caranya benar, ruqyah mesti sembuh? Hah? Enggak kan? Siapa yang punya kesembuhan? Dan Allah nggak butuh perantara. Terus seperti ini, ya Allah, ayatnya sudah benar nih yang tak baca ya Allah. Tata caranya sudah benar nih. Pokoknya dia harus sembuh. Awas kalau nggak sembuh ya Allah. Hah? Loh, ketika jenengan harus paham ayat, harus hafal, kemudian terus baru berani meruqyah, itu sama dengan seperti itu loh. Ini ayatnya udah bener ya Allah, tata caranya udah bener nih di buku, udah tak baca. Awas kalau nggak sembuh. Emang lu siapa ngancam-ngancam? Betul. Iya. Dan anehnya, dengan cara seperti itu kita menisbatkan sembuh itu dengan tata cara. Kita menisbatkan sembuh itu dengan ayat. Dan itu tidak bisa. Quran ini adalah kalamnya Allah, kita ini makhluk dan kita ini jauh levelnya di bawah kalam Allah. Kok lu yang ngatur? Salah. Bacakan Al-Quran kepada marqiyahmu, marqiyahmu. Marqiyahnya senengane Khusairi. Rima ruqyah fatayat, muslimat coret, tidak mau. Bacakan Al-Quran kepada marqiyahmu dan biarkan Al-Quran yang biarkan Al-Quran yang menyelesaikan. Selesai. Sembuh dia terserah, nggak sembuh terserah. You understand? Bisanya saya Fatihah. Loh, emangnya Fatihah itu bukan Quran? Terus nggak Fatihah nggak sembuh? Fatihah saya ini sudah jadi duit puluhan juta, Pak. Orang yang sudah rumah sakit operasi ke Singapura nggak diterima di sana. Saya bacakan Fatihah 3 kali sembuh kok. Bukan 6 tahun bisa melihat gara-gara Fatihah. Kalau dengan Fatihah sembuh sama mau ngapa? Kok bisa? Nggak masuk akal. Akalmu yang nggak nyampe bro. Dan Al-Quran tidak butuh akal. Bagaimana sebuah mukjizat bisa ditelaah dengan akal? Bagaimana sebuah batu dipukul keluar untanya bisa diajak ngomong seperti Nabi Sulaiman? Bagaimana dengan tongkat dipukulkan membelah lautan?
akal kita nggak diterima. Jangankan mukjizat, sampai menganalisa bulu alis dengan bulu rambut saja sampai nggak keterima kok. Ini sama rambut ini ya rambut, tumbuhnya kok nggak sama. Yang ini panjang terus, yang ini enggak. Bisa akal kita menganalisa itu? Hah? Nggak bisa. Al-Quran itu tidak butuh akal. Akal kita itu hanya sulit dibandingkan dengan mukjizat Al-Quran. Jangan membatasi diri. Wah, saya belum bisa. Emangnya kalau bisa pasti sembuh. You understand? Bacakan Fatihah. Dan ketika kita meruqyah penyakit jasmani tidak sembuh, terus kecewa. Jangankan nggak sembuh, meruqyah orang nggak muntah aja kecewa. Itu sampean kan gitu. Ini saya ruqyah, saya bacakan ayat ini nggak ngefek. Berarti saya tidak manjur ruqyahnya. Gus Amak kurang tajam ilmunya. Kalau kita berbicara meruqyah itu sebuah efek, muntah tidak muntah, sembuh tidak sembuh, maka saat itu kita akan tersesat sebagai seorang rohani. Sudah, itu pasti. Dan kita akan hilang misi kita mendakwakan Al-Quran sebagai obat. Bagaimana? Saya meruqyah dia nggak ngefek ini. Saya buka buku, saya telepon ketua BW, sudah diajarin tata caranya. Sudah saya praktekkan nggak sembuh. Orangnya masih minta diruqyah. Besok saya bawakan herbal. Minum herbalnya. Sudah diminum herbalnya nggak sembuh. Besok tak totok, tak bekam dan seterusnya. Nggak sembuh juga. Bapak ini yang kurang fokus di ruqyah. Bapak ini kena buhur. Akhirnya apa? Semua disalahkan. Karena apa? Tujuannya sembuh. Ini saya ini sedang gojlok jenengan ini. Paham nggak digojlokin? Kalau kita menisbatkan sebuah ruqyah itu untuk sembuh, maka kita akan menjadi penjual obat. Iya, kesana sini buat produk. Ya, bu, minum ini nggak sembuh, minum ini. Nggak usah jadi seorang praktisi, cukup jadi penjual obat, jadi sales. Buka di depan, terima pengobatan. Pasang situ nanti apa syahadahnya. Ini loh, saya punya syahadah, saya terima pengobatan. Maka akan tersesat. Karena apa yang ada dalam pikiran, kalau meruqyah itu harus sembuh. Kalau nggak sembuh berarti saja. Dan ini kita sudah keluar dari kesembuhan itu bukan tujuan. Itu hanya sebuah bonus. Tugas kita mengajak orang berobat dengan Al-Quran. You understand? Yes. Kayaknya PW itu ya kayak gini. Ya saya memang harus menyinggung. Ketika nggak taat aturan, jangankan kok sampai yang kiai hafal Quran saya keluarkan dari grup. Kemarin ketua PJ saya copot kiai. Yang kiai aja saya copot karena salah, apalagi sampai yang nggak kiai. Ini resiko memimpin sebuah yayasan yang di dalamnya berisi orang-orang besar. 3 kali Gus Amak nunjuk saya jadi ketua PJ. 3 kali juga saya tolak. Saya tahu resiko, Pak. Sebuah yayasan besar di dalamnya orang-orang besar, para kiai, ketika salah dia harus ditegur. Negur kiai itu, Pak, berat. Kiai ketika sudah mempunyai pesantren, mempunyai murid itu seperti raja kecil. Dan santri adalah rakyatnya. Mana berani seorang rakyat mengkudeta seorang raja? Ya, kelasnya saya harus mengadili seorang kiai yang salah. Resikonya cuma satu, kualat. Dan itu sudah saya sadari dari awal. 3 kali Gus Amak nunjuk saya di tempat kelas saya, di rumah saya, di Palembang. Kemudian waktu ada pertemuan kita lagi di mana itu, saya lupa itu, masih di Jambi. Kamu ngurusi Dewi, buatan Gus, saya nggak sanggup. Saya nggak siap untuk dikualati kiai. Sampai akhirnya di Purwakarta saya dipertemukan dengan seluruh pengurus pusat, ditunjuk buatkan SK untuk dia. Setelah selesai saya tidak bisa nolak apa yang dia sampaikan, apa yang beliau sampaikan. Saya titip JRA di Jambi. Yes. Dan titipan beliau ini jenengan-jenengan kayak gini.
Ketika Gus Ahmad beliau rihlah, beliau sedang roadshow ijazahan, maka saat itu beliau menanam benih dan tugas saya merawat benih ini. Perkara benih ini tumbuh dan bukan urusan saya. Yang jelas saya sudah rawat. Kalau dasarnya benihnya memang benih yang jelek, ya nggak mau tumbuh. Sudah disirami, sudah dirawat, dipupuk, nggak tumbuh, ya injek gue sekalian. Tuh. Harapannya benih yang ditanam oleh Gus Ahmad bisa tumbuh, berkembang, bermanfaat untuk orang lain. Siapa? Ya jenengan. Dan hari ini, malam ini adalah upaya saya merawat benih-benih tersebut. Saya kembalikan kepada wahai benih-benih, kalau memang mau tumbuh, tumbuhlah. Kalau nggak mau tumbuh, nggak apa-apa. Ya, understand? Ini beda jauh dengan yang di Bahar itu orangnya sudah tua-tua. Nah di sini muda-muda. Tadi bahasa saya lebih keras dari ini. Karena orang tua itu kalau digojlok, ya itu mesti itu bisa diterima. Nah kalau yang muda ini kalau digojlok ini takut. Jangankan bantah, takut adanya. Tapi semoga ya bahasa saya kurangi dikit. Keras. Jadi saya kembali fokus tadi. Ketika kita meruqyah satu penyakit dan penyakit itu belum ada dalam buku, belum pernah kita bayangkan. Kemudian kita membatasi diri kita bahwa saya belum bisa dan saya memberikan kepada orang lain yang saya anggap senior. Maka saat itu Allah sudah menutup diri kita untuk diberikan ilmu. Ya sudah selesai. Kalau kita terfokus bahwa dia saya ruqyah belum tentu sembuh, tapi kita lupa bahwa mungkin sakit fisiknya itu tidak membuat dia disiksa oleh Allah di neraka, tapi penyakit hati, penyakit akalnya yang justru disembuhkan oleh Al-Quran. Ada orang stroke dengan ruqyah nggak sembuh, di ruqyah lagi nggak sembuh, berkali-kali nggak sembuh. Tapi hatinya telah disembuhkan oleh Quran sehingga dia ingat kepada Allah yang kemarin dia nggak mau sholat. Maka saat itu itulah hebatnya Al-Quran. Dia tahu mana yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Ini orang NU semua dah. Biasa tahlilan, biasa kirim doa gitu. Nah Pak Karim, tapi jenengan ketika yakin bahwa orang yang sudah di dalam kubur jenengan hadiahkan Fatihah. Tapi jenengan tidak yakin ada orang datang kepada jenengan minta berobat. Apa bedanya? Apa tujuan sampean kirim doa kepada mbah-mbahmu, kakek-kakekmu yang sudah meninggal dunia di dalam kubur? Apa tujuannya coba? Supaya dosanya diampuni toh? Iya kan? Apa yang sampean baca? Fatihah, Falak, Anas, ayat kursi. Terus doa waghfir lahu. Tahu jenengan doanya akan diampuni oleh Allah? Tahu enggak? Enggak tahu. Tapi jenengan sampai hari ini jenengan lakukan. Terus apa tembus Fatihahmu kepada orang yang sudah mati di alam kubur? Ayo kalau tak tanya kayak gitu, bisa jawab sampean? Tembus. Dan hebatnya lagi, yang jenengan hadiahkan Fatihah itu tidak sakit. Orangnya sudah mati loh ini. Orangnya sudah mati ini, nggak punya penyakit lagi. Apa barokahnya Fatihah? Dosanya ini loh, supaya tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka karena dosanya. Jenengan hadiahkan Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dosa saja jenengan yakin bisa diampuni Allah karena Fatihah, ngapa penyakit medis engkau masih meragukannya? Hanya karena jenengan tidak bisa. You understand? Ada yang kena, ya. Semuanya harus kena. Betul enggak? Orang yang sudah meninggal aja kita yakin dosanya akan diampuni Allah karena bacaan Fatihah kita, maka bacakan Fatihah pada margi-margiamu, apapun penyakitnya, sembuh tidak sembuh bukan urusan, biarkan Al-Quran yang menyelesaikan. Oke? Jadi keyakinan seorang rogi
harus tertanam bahwa Al-Quran itu ada hak syifa di sana, ada obat di sana. Dan ketika itu jangan pegang, maka dia akan berguna untuk apa? Dan penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, bukan hanya penyakit medis. Sudah itu haknya Quran. Jangan menisbatkan kesembuhan itu pada tata cara, pada hafalan, pada ayat. Ketika jangan terfokus pada itu, tidak akan pernah meruqyah. Yakin. Bagaimana jangan mau meruqyah? Selalu saya belum bisa, belum hafal, belum pernah praktek. Kapan jenengan akan meruqyah? Tidak akan pernah. Meruqyah diri sendiri aja nggak pernah kok mau meruqyah orang lain. Buruk-buruk datang orang lain, apalagi balik modal. Iya, nggak ada. Bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri? Bacakan Fatihah pada air minum, bacakan Fatihah pada bak mandi. Ya Allah, dengan haknya Al-Quran di sana ada syifa, ada rahmah. Saya hadiahkan Fatihah ini kepada air. Semoga dengan air ini, apapun penyakitnya, apapun sakitnya, apapun keluhannya, dengan barakah Fatihah ini Allah menyembuhkannya. Ya Allah, jadikanlah air ini pelepas buhul-buhul kebodohan anak saya. Bacakan itu, tiupkan di air. Nah, ketika anak tidur, ya Allah, dia amanah yang kau berikan kepadaku. Aku ini lemah. Aku serahkan dia kepadamu, ya Allah. Aku hadiahkan Fatihah untuk anakku, untuk istriku. Jika seandainya aku ada kekurangan, lengkapi ya Allah, cukupilah. Bahwa dalam Al-Quran ada obat, ada syifa, ada rahmah. Maka ketika anak saya bodoh, buka buhul-buhul kebodohan. Pernah saya melihat gitu? Ini mahal ilmunya, makanya harus jelas. Jamnya berapa? Baru dengar Ustaz Muthahirin cerdas, langsung disampaikan kasnya 200.000. Ya saya terus nggak mentolong, bagi dua dong. Allah lebih enggak masalah kopi. Allah karim. Model seorang roti, jenengan harus saksi. Setelah ini jenengan harus saksi. Tak jamin saksi. Tidak ada pilih-pilih penyakit. Syaratnya 3. 1, harus yakin. Yakin bahwa Quran itu adalah syifa. Bacakan itu, sudah zaman nggak usah mikir sembuh atau tidak. Karena kalau jenengan itu meruqyah sembuh, meruqyah sembuh, meruqyah sembuh, hati-hati. Justru ketika jenengan meruqyah tidak sembuh, ketika meruqyah jenengan kena vibrasi, maka saat itulah Allah menunjukkan kamu itu seorang hamba dan kamu masih butuh saya. Gitu. Kalau kita selalu seperti itu, meruqyah sembuh, tidak meruqyah, ketika tidak sembuh, yang muncul adalah kecewa. Ketika meruqyah sembuh, yang muncul adalah sombong. Tuh, saya ruqyah kemarin sembuh, lagi ruqyah sama kanti, udah ngefek tidak, karena aku tak sembuh. Ketika nggak sembuh, maka saat itu kita akan goyah. Apa sih yang salah? Apakah ayatnya? Ketika nggak ketemu yang disalahkan, orangnya yang sakit disalahkan. Kamu di ruqyah nggak konsentrasi, ya dah, susah ini nanti jadinya. Paling mentok-mentoknya telepon Pak PD bantu setelah sembuh, nggak ada, makasih nggak ada, buru-buru. Ada yang kena. Modalnya seorang roki harus yakin. Seperti yakinnya. Yakinnya jenengan itu seperti yakinnya seorang dukun santet ketika dia akan membunuh seseorang. Lihat si A, 2 hari lagi dia mati sasantet. Seperti yakinnya seorang pawang kuda lumping, kamu lihat itu orang nanti bentar lagi dia akan kesurupan. Seperti yakinnya David Mantoya dengan menyebutkan demi roh kudus Bapak di surga, ya usap orang buta itu tiba-tiba bisa melihat. Seperti yakinnya seorang biksu dengan tenaga kekuatan jinnya dia bisa menyambungkan tulang-tulang yang patah. Seperti yakinnya seorang suku anak dalam, hanya dengan air liurnya dia bisa menyembuhkan semua penyakit kulit. Bisa seperti itu. Mereka itu tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah menggunakan bismillah, tapi Allah mengijabahi doa dia. Dan jenengan seorang muslim
sudah mempunyai sanad ilmu, sudah bisa baca Quran, tapi masih ragu, apa iya Quran bisa menyembuhkan? Yang salah bukan Qurannya, tapi dirimu. You understand? Mantap. Iya, harus gitu. Pokoknya selesai dengan BW nanti. Kalau nggak sakti, kalau masih ada besok bertanya, ini tadi mungkin ada yang mau tanya. Biasanya yang tanya ini babi kalau nggak usah. Untuk penyakit ini doanya apa baca? Selesai saja. Makanya kalau sekarang sudah cerdas dia teliti. Pernah beberapa kali konsultasi saya habisin juga. Sekarang cerdas. Jadi the point aja itu. Oke? Halo B. Lu undang gara-gara kuntilanak B. Nanti saya akan uji seberapa jenengan yakin bahwa Quran itu sebagai obat. Dan jenengan harus terima itu. Oh ternyata saya itu baru segini keyakinan saya bahwa Quran itu sebagai obat. Nanti kita uji. Dan jenengan nggak bisa bohong. Bahkan nanti yang senior saya tes. Jangan kira yang senior itu mesti. Apa kalau senior seperti ini? Kalau meruqyah mesti sembuh. Malah almarhum. Ya kalau bicara ya ini. Sebenarnya tidak ada yang bedakan di antara kita, sama ilmu kita sama. Apa yang bedakan adalah jam terbang kita. Dan saya tidak pernah menuntut ketika ada orang datang kepada saya dengan penyakit, dengan masalah. Selalu saya coba saya berikan. Dan hari ini kalau bicara cerita ya, berapa orang yang sudah saya ruqyah? Lebih dari 5.000 orang Pak. Berapa jin yang sudah saya islamkan? Mendekati 1.000. Yang saya ingat, kadang ada satu orang yang sampai ratusan. Orang udah hampir 1.000 orang yang ada jin yang saya islamkan. Bicara penyakit, apa penyakit yang belum pernah saya ruqyah? Kayak sebutkan penyakit. Impoten saya sudah pernah meruqyah. Apalagi herpes. Nah, kalau jomblo ini bukan penyakit tapi azab Allah. Nah, kalau jomblo itu cuma 2 caranya. Turunkan setelan, ya. Kalau tidak tuh naikkan popularitas. Ya cuma 2 itu. Jangan terlalu tinggi pilihanmu. Turunkan, yaudah nggak apa-apa lah jelek-jelek dikit. Kalau tidak tuh kualitasnya dinaikkan. Gitu. Itu 2 itu, karena potensinya orang jomblo itu jodohnya kalau belum lahir ya sudah mati. Kedua itu, jodoh saya mana ya Allah, kalau sudah mati ya biar mati, kalau belum lahir cepat lahirkan. Karena potensinya 2, jomblo kok nggak laku-laku rabi itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Berikan satu anggota tubuh yang bagus hanya dipakai untuk kencing, ini bukan azab ya. Saya lawan TV kualat kok. Kita lanjutkan. Bagaimana kita menempatkan kita dengan keyakinan kita yang harus 100%. Karena ketika kita sudah yakin itu menciptakan satu sugesti. Dan sugesti itu butuh 100%. Sugesti sama dengan mentransfer energi Al-Quran kepada orang lain. Dan itu butuh 100%. Maka ketika jenengan tidak bisa 100%, maka akan mentok ketika jenengan meruqyah orang yang tidak bisa bersyahadat. Akan mentok ketika jenengan meruqyah kepada selain manusia. Dan akan mentok ketika jenengan meruqyah orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ini harus saya luruskan. Kalau jenengan tidak yakin Quran itu bisa menembus, bagaimana jenengan meruqyah orang yang sedang koma? Pak, sahadat Pak, sahadat ikuti saya. Seperti itu. Orangnya loh diinfus, dicucuk semuanya, nggak sadar. Bagaimana jenengan akan meruqyah orang non muslim? Ayo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira mau nggak dia mengikuti? Tidak bisa. Artinya jenengan masih butuh dukungan mencapai 100% keyakinan jenengan agar bisa mentransfer energi Al-Quran. Tapi kalau jenengan sudah 100%, no, tidak butuh itu. Pokoknya saya kirim ke sana, kamu percaya, tidak percaya terserah. Makanya ujinya itu adalah kepada pohon, tanaman yang tidak berbuah.
Tanaman yang berbunga tapi tidak jadi buah, berbuah tidak masak tapi rontok. Bacakan ruqyahmu pada dia. Itu sembuh, maka engkau sudah bisa mentransfer energi. You understand? Apa bisa? Ya nggak bisa ya akal kita. Oke? Ini harus dicoba. Karena jangan pernah membatasi bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syifa untuk semua makhluk Allah. Itu pasti hak. Dan jangan akan kesulitan ketika menemui satu penyakit, satu masalah yang memang tidak ada dalam buku. Maka harus mempunyai 100% keyakinan kita bahwa di dalam Al-Quran, ya Allah, dalam Al-Quran itu ada hak obat, ada rahmat. Saya minta haknya Al-Quran, saya berikan kepada sina. Selesai. Penyakit sudah menjadi sunatullah. Bahwa penyakit itu akan pergi, akan keluar ketika datang obat. Dan Quran adalah obat. Demi Allah, kau harus keluar dari sana karena obat sudah datang kepadamu. Begitu. Penyakit itu bisa diajak bicara, Pak? Bisa. Bisa. Penyakit bisa diajak komunikasi, bisa. Memang jin saja yang diajak komunikasi. Ya, penyakit itu makhluk Allah, ada dalilnya. Dan alhamdulillah saya tidak menghafalnya. Karena yang saya hadapi kiai, kalau saya hafalan saya jelek, malu saya. Saya pernah diprotes beberapa kali jin hafal Quran. Ini bacaannya salah, sengaja. Saya meruqyah orang hafid, penghafal, orang hafal Quran lebih dari 15 orang. Justru orang yang hafal Quran berpotensi paling banyak kena jin. Yang hafal Quran loh kena jin, apalagi yang enggak. Selesai. Ini real, ini nyataan, bukan bohong. Di Jambi, di kota, di seputaran sini ada 4 orang. Dan saya nggak sebut nama. Ya, artinya apa? Jangan merasa bahwa kita itu aman. Ada 2 jin dalam diri kita yang namanya Qorin dan Hafadah. Dia tidak akan bisa keluar, dia hanya bisa dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita meruqyah diri kita sendiri, yang katanya vibrasi, ya, ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka dalam hati kita sudah bersih kok, udah keluar tuh. Tapi padahal sebenarnya dia bersembunyi di tulang belakang baina sulbi wa daran. Ketika di sini kita dorong Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, muntah, maka dia akan lari ke sini. Dan kita tidak bisa membersihkan itu kalau diri kita sendiri. Makanya butuh teman. Inilah yang disebut dengan jamiah. Ruqyah dong saya. 2 orang meruqyah, 1 dari depan, 1 dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah clear. Nggak usah gengsi, walaupun ketua PJ minta ruqyah sama Husairi. Ya nggak bayar, nggak apa-apa. Ya kalau malu ya video call, tolong saya diruqyah. Dan itu 1 bulan 1 kali. Yakin pasti ada yang disembuhkan oleh Quran. Kalau tidak penyakit kita, mungkin hati kita, mungkin akal kita, mungkin ruh kita. Inilah bentuk sebuah jamiah. Dan di sana sudah saya jalankan lebih 1,5 tahun yang lalu yang saya sebut praktisi New Work praktisi. Datang silaturahmi karena di sana ada asih dan suhu. Sudah ini jamaah, sebuah satu komunitas yang memang harus seperti ini. Dan kita ini saling menguatkan. Ketika saya diruqyah oleh teman saya, maka saya berprasangka, ya Allah, bukan doa saya yang kau ijabah, mungkin doa teman saya yang hari ini kau ijabah. Temannya pun sama, ya Allah, bukan doa saya tapi doa teman saya yang kau ijabah. Jadi di antara kita tidak ada kecuali don prasangka yang sebuah jamaah itu harus seperti ini. You understand? Yes. Sudah 1 jam. Nah, tinggal 60 menit. Selanjutnya kita runding dulu. Lanjut atau tidak? Oh, sambil merokok. Lanjut apa harus sampai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ketemu Pak Yai kan. Pak Dewi. Jadi memang saya barangkali termasuk senior ya di antara yang belum hanya belum pernah meruqyah. Saya pernah meruqyah. Cuman baru selesai ya kan, baru ikut JRA, ada orang minta diruqyah, kita meruqyah tidak ada respon, tidak ada respon, sehingga saat itu kita wah sesuai dengan perasaan Pak PW lah, tidak makbul kan. Jadi di saat itu kita down dah, cuman agak ini jadinya gitu. Sehingga dari itu kita lenyap artinya kita tidak membuka diri bahwa kita bisa kan. Jadi dengan kondisi seperti itu takut pula ada orang kita ada umpan pula tambah. Sehingga itulah Pak W, saya tuh pernah berupiah, cuman kasusnya seperti itu. Nggak ngepek. Ada yang nggak ngepek itu kita agak ngeri-ngeri kalau kita mau buka diri orang nggak ngepek terus kan sarung gitu kan. Nah, sehingga itulah itu kasusnya Pak. Itu kasusnya Pak W. Itulah sehingga mungkin ada masukan kan. Ditanya tadi sebelah belum ada. Jadi memang kadang dengan sangat terpaksa harus mengaku kan gitu. Harus diproses dulu. Ya enggak apa-apa. Jadi gini, saya kembali fokus lagi. Jadi keyakinan kita yang mungkin di situ belum dibangun. Jadi sehingga ketika jenengan tidak bertemu saya, tidak ada acara tur ikhlas atau turba seperti ini, mungkin lama-kelamaan jenengan akan ngabar, basi, ngubur dan ngabur. Nah, dari itu sebelum itu terjadi, bibit benih yang ditanam oleh Mujis ini secepatnya saya datangi. Dan saya tidak mau acara saya itu dibatalkan atau ditunda. Ya, ini besok ada satu daerah ini yang namanya Limbur Lubuk Mengkuang. Kemudian ada lagi Muaro Tabir. Di sana tidak bisa dijangkau kecuali oleh mobil double kabin. Ketika kemarin saya jadwalkan, dia nolak. Kami belum siap. Saya tanya alasannya apa? Alasannya saya kasihan Pak Dewi nanti nggak sampai tempat. Loh, kamu kok meremehkan saya? Saya ini kan punya ajian mempit bumi dan sepi angin. Loh, PW kok dikilani hanya gara-gara jalan? Tidak, itu tidak menjadi kendala. Insya Allah saya akan tetap datang. Ya, jangankan dia meminta, dia berpikir saja dikunjungi tidak pernah. Karena di sana satu PAC itu ada 30 dan itu betul-betul terisolir di sana. Insya Allah saya akan datang. Jadi bukan kendala. Karena apa? Saya dibayar tidak akan datang. Saya diminta tidak akan datang. Tapi kalau saya menjadwalkan ada orangnya, saya tetap saya jalankan. Karena ini kewajiban saya. Kewajiban saya. Jadi acara-acara seperti ini dan ini sering saya lakukan, kekuatan silaturahmi itu luar biasa. Pada saat ini waktu itu masih ada 85 praktisi di Jambi. Kemudian ada angkatan kedua Ustadz Husairi, ini selisih 1 hari dengan saya. Alhamdulillah setelah Ustadz Husairi pelatihan di Sarulangun, ini nasibnya Ustadz Mutahiri, Ustadz Mutahiri. Setelah itu JRA ya vakum, tidak ada kegiatan. Akhirnya Mujis minta saya dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 1.309 PC dan 5 PC di Sumatera Barat. Jadi yang saya urusin ada 14 PC. Ya isinya orang-orang Kak jenengan, ada yang SDN-nya tinggi, ada yang sekali diceritakan paham, ada yang baperan, gampang tersinggung, ada yang nggak mau dengan, ada yang tes-tesan sambil nyoba JRA dan seterusnya. Silahkan, itu hak jenengan. Saya menyampaikan kewajiban saya, diterima atau tidak, dipakai atau tidak, itu saya kembalikan kepada jenengan. Saya urusan. Kalau mau ikut, ayo ikut aturan main. Kalau tidak, ya bye-bye. Ilmu tidak untuk dibandingkan, tapi untuk diamalkan. Yes. Yang pertama harus yakin. Seperti yakinnya ketika biksu dengan kekuatan Ci-nya dia bisa menyambung tulang yang patah. Dan dia tidak pernah menyebut nama Allah. Dan dia tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dia bisa menyambung? David Mantoya seberapa hebatnya dia, umurnya baru 36 tahun. Orang stroke diusap bisa jalan, orang buta diusap bisa melihat. Dia tidak pernah menyebut nama Tuhan. Karena apa? Dia mempunyai keyakinan bahwa ada satu kekuatan yang ketika saya meminta pasti akan diberi. Apapun bahasanya dia adalah tetap Allah. Walaupun orang Buddha menyebutnya
sebagai dewa. Orang suku anak dalam menyebutnya sebagai nenek moyang. Apapun itu sumber kekuatan adalah Allah. Oke, mantap ya? Mantap. Kita harus yakin apapun yang kita baca tidak akan membawa pengaruh dalam diri kita. Sembuh, tidak sembuh bukan urusan kita. Tugas kita membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang minta tolong kepada kita, dan selebihnya serahkan Al-Quran yang menyelesaikan. Oke, yang kedua, syarat menjadi sakti. Sekarang bahasa saya bukan syarat menjadi praktisi, syarat menjadi sakti. Yang pertama harus yakin, yang kedua niat. Ketika ada orang datang kepada kita, maka yang terucap dari bibir kita, ya Allah. Ya, ini diingat-ingat, dicatat boleh. Ya Allah, Engkau telah menggerakkan hati dia untuk datang kepada saya. Dan dia meyakini, ulang lagi, dia meyakini saya bisa menjadi penyembuh atas penyakitnya. Dan dia meyakini saya bisa menjadi wasilah atas masalahnya. Dari itu mudahkan ya Allah. Selesai. Ulang lagi, ya Allah, Engkau telah menggerakkan hati dia untuk datang kepada saya, dan dia meyakini bahwa saya bisa menjadi wasilah atas penyakitnya, dan dia meyakini saya bisa menjadi solusi atas masalahnya. Maka dari itu mudahkanlah ya Allah. Oke? Kadang doa dia yang sudah sekian lama itu yang diijabah oleh Allah. Bahkan kita belum melakukan apa-apa, kita hanya finishing. Sangat sering saya hanya mengajak pasien saya untuk istighfar, ingat dosanya kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada mertua, kepada tetangga. Hanya dengan istighfar penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Belum saya bacakan apa-apa. Terus siapa yang menyembuhkan? Allah. Karena apa? Selama ini dia sudah berdoa kepada Allah, dan dari itu Allah mengabulkan, bukan karena kita. Oke? Yang kedua adalah niat. Ya memang secara syariat ada. Kalau di buku kecil saya itu ada niat meruqyah as'alallahul hadim rabbil alasil hadim ayas. Hafal enggak lu? Hei, yang senior. Ini enggak hafal doa meruqyah, tapi bisa kredit NMAX. Coba kurang hebat. Ya, luar biasa. Dan itu belum tentu yang diruqyah itu sembuh, tapi lancar terus. Ya, kalau bicara amplop, ini saya harus sampaikan. Ya, ini lebih sulit lagi bicara amplop kepada orang yang belum pernah menerima amplop. Coba ya, kita sama bayangkan aja. Terus Amak tuh mengatakan kepada saya itu 2 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala dakwah Quran bisyifa melalui JRA, Allah akan mengganti 100 kali lipat dari maharmu. Gus Amak. Dan hari ini saya katakan bukan hanya 100 kali lipat, tapi 200 kali lipat, sudah lebih yang saya dapatkan dari JRA. Saman pernah, paling banyak saman berapa? Dapat amplop. Saya pernah dapat amplop. 1 kali saya meruqyah hanya Fatihah, itu kalau dibelikan motor dapat baru. Ya karena penyakitnya memang sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Dia sudah nyiapin duit 220 juta. Datang ke Singapura, di sana ditolak, sudah terlambat, sudah tidak bisa diangkat penyakit. Habis 70 juta biaya, sisa duitnya tuh mau diberikan kepada saya. Bisa untuk nikah 2 lagi, Pak. Saya ngomong balik modal, untuk nikah 2 cukup. Ya karena dengan Fatihah sembuh. Lalu apa kita membatasi keajaiban Al-Quran? Tidak ada. Dan alhamdulillah tidak saya terima. Saya hanya ngambil 300.000 karena waktu itu mahar saya 300.000. Ya Ustaz ya, kita 300.000 tambah materi malam 100 deh. Jadi 400.000. Itu pun ngutang mungkin beliau. 400.000 itu. Jadi dulu Gus Amak itu mulai pagi sampai sore, sampai sambung jam 11 malam. Ya, materi siang 300, materi malam 100.000. Dan sekarang hanya berapa jam jenengan kemarin? Jauh dibanding saya, dibanding kami.
sampai pagi jam 7 mulai ketinggalan push up. Dan saya, alhamdulillah saya, mengapa saya bisa demikian? Ya, saya bisa mengatakan ini karena waktu itu 1,5 tahun saya meruqyah. Itu saya tidak kenal yang namanya produk, tidak kenal yang namanya metode, tidak kenal saya. Yang saya tahu hanya 3 surat, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena kalau saya tanya, Gus, ini ada orang sakitnya ini, bacaannya apa? Gus, ada orang sakitnya ini, bacaannya apa? Dari semua penyakit yang saya tanyakan, jawabannya Gus Samad cuma satu. Bacakan Al-Quran, asal hatimu yakin, selesai. Saya tanya lagi, ada orang laki-laki perutnya besar kayak orang hamil. Gus, ini foto tak kirim, ini bacaannya apa? Terserah. Dari dalam Al-Quran, bacakan sepenting hatimu yakin. Dan itu saya lakukan. Saya yakinnya Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi untuk perut kembung, orang liver ya itu, stroke ya itu, selesai semua. Dan waktu itu saya sempat cemburu, ada ketua PW konsultasi, dijelaskan di depan saya itu tata caranya begini. Loh, saya tanya kemarin kok jawabannya cuma satu. Dan akhirnya saya tahu. Maka ketika Gus Amak menjawab seperti itu, kita dianggap sudah dewasa. Maka ketika kita bertanya kepada Mujiz dan beliau menjelaskan tata caranya, maka kita dianggap masih anak-anak. Apa sebabnya? Ketika Gus Amak menyatakan caranya seperti ini, bacaannya ini, prosedurnya seperti ini. Ketika itu kita jalankan ternyata tidak sembuh, maka muncul keraguan dalam dirinya. Gus Amak ini salah ini. Tidak. Karena ini kan menjadi bahan baku kita. Caranya seperti ini. Sudah saya baca Gus, nggak sembuh. Maka saat itu kita akan berkutat tentang sembuh dan tidak sembuh. Tapi kalau kita dibebaskan, apapun ayatnya asal itu dari Quran dan hatimu yakin, insya Allah akan menjadi sifat bagi dia. Tetapi ya maksudnya yang nyambung. Kalau penyumbatan ya ayat-ayat penyumbatan. Jangan orang stroke dibacakan fangkihuma atau balakum ya nggak nyambung ini gitu loh. Artinya yang artinya dari surat itu, ayat itu adalah sambung, ada hubungannya dengan sudah selesai. Referensinya Quran kok, luas banget. Nggak ada penyakit yang nggak ada di sana. Apa coba? Stroke penyumbatan ada ayatnya. Benjolan apa itu? Kelenjar getah bening yang penyakitnya orang-orang kaya, yang mata mati, ayat penghancur benjolan. Saya kemarin baru praktek bidan, ini di sini harus operasi, tidak bisa tidak operasi. Cuma apa? Saya bacakan ayat itu 3, penghancur benjolan. Saya tiupkan di daun ubi rambat, tempel. Sembuh kok hilang. Ada ngopo? Itu kalau dinilai berapa juta itu Fatihah saya? Ayo. Karena saya nggak pernah membatasi. Apapun mereka sini, Mbak sini, asal itu penyakit dan dia bisa diajak bicara dan saya punya Quran. Bisa nggak sampai kayak gitu? Harus seperti itu gitu loh. Lu tampang saya masih muda, saya bukan potongan tukang nyuwok. Potonganmu tuh nggak penting, ya. Apa emang kalau kayak babi pakai cincin, pakai udeng terus? Ustaz, siap Ustaz. Datangnya disambut, pulang diamplopi. Tidak seperti itu. Ketika kita sebuah identitas itu menjadikan apa? Kita menjadi tergoyah, maka hilangkan semuanya. Saya nggak senang ya ketika kita anjung semakin terbang. Tidak. Visi kita sama dakwah Quran bisyifa. Saya kembali lagi fokus. Syarat pertama harus yakin, yang kedua harus niat. Niat itu harus benar, karena ketika kita berniat itu sama dengan ada ijab dan qabul. Ketika as'alallahul adim rabbir al-sil adim ayyasfir, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah. Dah cukup itu aja, gak usah panjang-panjang. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tadi, ya Allah dia datang kepada saya, dia meyakini saya bisa menjadi obat. Sudah selesai. Kemudian ada 3 ayat yang dibaca. Ini metode ekspres. Di buku kecil saya itu metode ekspres judulnya. Sebenarnya saya tuh pengen tadi
Saya datang agak pagi, saya sudah bawa laptop, saya bawa filenya, saya mau cetak buku kecil itu. Ternyata kemarin printer saya rusak. Yang itu terjatuh dari atas salon, jadi waktu untuk print itu menjadi garis-garis, sehingga saya nggak bisa cetak. Terus saya kejar pagi tadi sampai di Sungai Bahar, inginnya saya bisa ngeprint, nanti saya bagikan gratis gitu. Ternyata Allah belum mengizinkan, ya jadi mohon maaf. Jadi senang nggak dapat gratis, besok ya beli. Oh udah bisa. Ada bukunya, seri masih ada buku kecil tuh, buku saku ya. Itu ada tulisannya haram, ya? Ada B, yang mana B? Ada yang baru lagi B, udah tak tambahin 2 lembar. Oh iya, buku sakti itu namanya. Jadi di situ ada 3 ayat bunyinya. Jadi kita ketika kita meruqyah itu ada 3 ayat yang di sana itu bahasa kita berkomunikasi dengan penyakit dengan mewakili 3 ayat itu. Ayat yang pertama sebutkan B. Jadi lau anzalna hadal qur'ana ala jabali atilkal amsaluna tilwali nasil la'alahum tafakkarun. 1. Yang kedua, walau ana qur'ana suyirat bihil ibalu akuta bil abdu aku lemah bil mauta bililahil amru jami'an. Yang ketiga, ini tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum min dabati ila huwa ahadu binasyidani darbi ala siratim mustaqim. 3 ayat ini sama dengan hei penyakit, saya ini khalifah, saya datang kepada kamu, kamu harus keluar. Kalau ini kalau bisa dihafalkan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tulis nanti, nggak jangan difoto, nggak boleh itu. Di tazkir ada itu, la anzalna, udah ada di tazkir itu. Kalau di buku itu la anzalna itu untuk pembatal sihir. Kemudian ini tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum itu untuk anak yang bandel. Terus walau anak Qur'ana itu untuk apa ya judulnya itu. Pokoknya 3 ayat itu lah. Jangan apal lah nanti sekali dengar apal. Kan termasuk orang yang cerdas kayak Gus Bahak. Sekali mendengar hafal. Jadi usahakan ayat-ayat ini kita baca ketika kita mau meruqyah. Ketika kita mau meruqyah, artinya apa? Penyakit yang ada dalam diri ketika bacakan ayat itu sama dengan penyakit. Oh iya, saya tahu bahwa saya ini makhluknya Allah dan saat ini datang kalamnya Allah dan saya harus keluar. Jadi ini tawakal, saya bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang memegang semua ubun-ubunnya. Walau anak Qur'ana, sekarang apa sih yang gak goyang? Gunung aja goyang ketika dibacakan Al-Quran, apalagi penyakit. Walau anak Qur'ana, sama baca itu di Fatilahnya itu. Ketika dibacakan ayat Al-Quran sambil kita pegang kepalanya atau kita tiupkan di kepalanya, maka seluruh penyakit yang ada dalam dirinya, di dalam tubuhnya